Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungguh malang, bayi perempuan dibuang di sela-sela tembok rumah yang sulit dijangkau. Diduga remblong mobil masuk jurang sedalam 15 meter di Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pengemudi mobil mengalami luka. Akibat mengantuk, sopir mobil tabrak pagar sekolah dasar sampai jebol. Istri Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto tutup usia pada hari Minggu kemarin. Keesokan harinya, jenazah Rugaya Usman dimakamkan di makam keluarga di Delingan, Karanganyar. Prosesi pemakaman dihadiri ratusan pelayat dari keluarga, kerabat, dan pejabat lainnya. Sebelum dikebumikan, pihak keluarga menggelar sholat jenazah di lokasi pemakaman yang dipimpin salah satu cucu Wiranto, Abdullah. Tangis haru keluarga tampak ketika jenazah mendiang masuk ke liang lahat. Mantan Menko Polhukam itu tak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian istri ke tempat peristirahatan terakhir. Juru kunci makam menuturkan sosok mendiang istri Wiranto yang dikenal baik dan kuat dalam ibadahnya. Istri Penasehat Khusus Presiden itu meninggal Minggu sore di Bandung, Jawa Barat. Jenazah sempat disemayamkan di rumah duka di Komplek Pati Ade Bambu Apus, Jakarta sebelum dibawa ke Karanganyar. Memang akhir-akhir ini kan sering kesehatan ini pernah dirawat di RSUD itu beberapa minggu, terus membaik, bawa pulang, terus pindah ke Bandung untuk terapi akupunktur atau apa. Kalau sosoknya sendiri jenengan mengenal? Beliau sangat baik. Saya sering dampingi beliau. Meskipun beliau istilahnya istri pejabat utama, pejabat tinggi, tapi beliau sangat baik dengan orang-orang kecil, sangat baik, dermawan, dan yang saya kagumi tentang sholat sama ngajinya beliau luar biasa. Penemuan bayi di Kota Semarang menggemparkan warga, bukan karena kondisi bayinya, tetapi lokasi pembuangan bayi yang berada di tempat yang sulit dijangkau. Warga Ngeblak Timur, Muktiharjo Timur, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, ini sibuk mencari sumber suara tangisan bayi di sela-sela tembok belakang bangunan. Mereka terkejut saat benar-benar menemukan bayi yang terbungkus kain. Bayi malang itu langsung dibawa ke klinik terdekat. Beruntung, bayi dengan berat 2,6 kg dalam kondisi sehat. Pemilik rumah sudah mendengar suara tangisan sejak siang hari. Mereka tidak curiga karena menduga sumber suara dari anak tetangga. Namun suara itu terus terdengar hingga petang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek. Penemuan bayi perempuan di sela tembok belakang rumah itu cukup membingungkan sebab lokasi itu bukan akses umum dan sulit dijangkau. Manggil orang-orang depan buat ngecek sini, terus disenterin itu ada kepala bayi itu. Terus itu manggil RT sama polisi. Mulai dengar jam berapa, Mbak? Ifat saya siang, dari siang, duhuran. Terus dengar yang kedua? Saya itu habis maghrib. Dievakuasi kemudian ya, Mbak ya? Iya, dievakuasi sama. Kalau dari perkiraan ini kan sangat pelimpan sekali ya, Mbak ya? Kok bisa ada yang bisa masuk ke sini? Ya itu pertanyaannya itu, makanya awalnya dikira hantu itu, soalnya kan mikirnya nggak mungkin kan akses kayak gini. Kayak nggak mungkin aja terus kan orang kok semua kok bermen naik ke situ gitu loh. Karena sebenarnya masuk ke situ nggak ada aksesnya ya, Mbak? Ada. Dari sini pun susah sekali kan? Harus manjat genteng ke sini. Diduga bayi itu baru dilahirkan karena masih melekat tali pusar sepanjang 10 cm. Saat ini bayi dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Kasus ini tengah didalami aparat Polsek Pendurungan, Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Diduga rem tidak berfungsi, sebuah mobil masuk ke dalam jurang sedalam 15 meter di Desa Tegaron, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil mengalami luka. Mobil sedan dengan nomor polisi H1583JV ini tersangkut di pohon bambu di dalam jurang usai terjun dari jalan di Desa Tegaron, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Minggu siang lalu. Mobil yang dikendarai Nilam Cahya jatuh ke dalam jurang sedalam 15 meter, diduga karena rem tak berfungsi. Kecelakaan terjadi saat mobil itu melaju dari arah Pakung menuju Banyu Biru. Sampai di lokasi kejadian, jalan menurun tajam dan sempit. Ditambah rem mobil yang diduga tak berfungsi, mobil pun akhirnya masuk ke dalam jurang. Meski mobil tak terlalu besar, tapi evakuasi tak mudah. Diperlukan truk pengangkut barang dan mobil pemadam untuk menarik badan mobil dari dalam jurang. Cuaca hujan menambah pijakan mobil menjadi licin dan sulit untuk mengeluarkan mobil. Karena di sini kan jalan sempit, jadi sering terjadi satu sepeda motor blong rem atau sopir itu kadang juga itu yang kurang pengalaman karena jalan sempit, akhirnya tadi nubruk tebing di sebelah kiri. Setelah nubruk tebing sebelah kiri, terus mobilnya terbalik, terus akhirnya balik 2 kali langsung ke jurang. Itu. Kalau itu gimana, remnya blong atau enggak suka? Kalau rem dari beritanya tadi blong juga seperti itu. Jadi ditabrakin tebing ke kiri? Iya, ke kiri. Nanti ke kanan, Pak? Iya, berarti ke kanan ke seberang jalan. Berarti dari arah atas ya, Pak? Dari arah atas. Sebenarnya ini kalau jalan lebar kan masih bisa cari celah gitu, tapi karena kiri begitu ditatapkin anggone, tabrakin anggone tebing, akhirnya balik mobilnya. Setelah lebih dari 1 jam, mobil akhirnya bisa dievakuasi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebuah mobil menabrak pagar sekolah dasar di Klaten hingga hancur. Peristiwa tersebut sempat membuat panik siswa yang sedang istirahat. Pagar sekolah luluh lantak usai ditabrak mobil. Kecelakaan terjadi pada Senin siang di Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Klaten. Mobil tersebut menabrak pagar sekolah dasar Negeri 2 Gedaren hingga jebol. Bahkan salah satu kaca jendela ruang perpustakaan ikut pecah. Beruntung tidak ada siswa yang terluka. Tadi ada suara keras sekali, kami kira mungkin dari proses pembangunan yang ada di sebelah sekolah kami, tapi ternyata ada kecelakaan di area depan perpustakaan. Mengenai apa itu, Bu? Mengenai pagar, kemudian papan nama sekolah. Saat kejadian KBM-nya berjalan atau gimana, Bu? Saat kejadian, alhamdulillah pas anak-anak istirahat. Panik tapi Bu? Ya, panik, anak-anak juga langsung berhamburan, pengen lihat seperti itu. Tapi kemudian kami arahkan untuk menjauh dari lokasi. Sempat mengganggu KBM nggak, Bu, tadi, Bu? Ya, lumayan karena setelah ada kecelakaan ini anak-anak pengen tahu, jadi kami pulangkan lebih awal supaya lebih aman. Itu yang kena bagian apa aja, Bu, tadi, Bu? Itu yang kena pagar, kemudian papan nama dari cor, kemudian jendela perpustakaan. Diduga sopir mengantuk saat tengah melaju dari Klaten Kota. Mobil berjalan terlalu ke kanan kemudian menabrak pagar sekolah. Untuk dugaan awal kecelakaan tersebut, kendaraan tersebut berjalan dari arah Jatinom menuju ke Ngawen. Diduga karena pengemudi kendaraan mobil tersebut mengantuk, kendaraan mobil tersebut berjalan terlalu ke kanan membentur pagar tembok sekolahan SD 2 Gedaren. Dan untuk akibat dari kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, dan sementara kecelakaan sudah dalam penanganan Laka Lantas Polres Klaten. Sementara untuk barang bukti sudah kita evakuasi menggunakan derek, dan untuk kedua pihak baik dari penanggung jawab sekolah maupun dari pemilik mobil
sudah ada etikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Proses evakuasi mengerahkan truk krain dan derek. Kejadian tersebut diselesaikan secara internal antara pemilik mobil dan sekolah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.